Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah penemuan makam Siti Hawa di Makkah Al-Mukarramah. Semua manusia yang terlahir di bumi ini berasal dari satu nasab yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai bapaknya manusia dan Siti Hawa sebagai ibu dari semua manusia. Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi pada tahun 5872 sebelum Masehi. Itu berarti Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi hampir 8.000 tahun yang lalu. Nabi Adam memiliki usia yang sangat panjang, mencapai 930 tahun, menurut salah satu riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Nabi Adam meninggal pada hari Jumat, dan menurut Ibnu Ishaq, pada hari itu terjadi gerhana matahari dan bulan yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah wafatnya, jasad suci Nabi Adam alaihissalam diyakini dimakamkan di dua lokasi yang berbeda. Menurut beberapa riwayat, ada yang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di pegunungan tempat pertama kali mereka diturunkan dari surga, yaitu di wilayah India. Namun, menurut riwayat lain yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir, makam Adam berada di Jabal Abu Qubais yang terletak di Makkah. Sebelum terjadi banjir besar yang dikisahkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, jasad Nabi Adam kemudian dipindahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ke dalam sebuah peti dan dibawa ke wilayah Palestina, khususnya di Baitul Maqdis. Banyak pandangan yang berbeda muncul mengenai di mana sebenarnya makam Nabi Adam alaihissalam terletak. Tetapi mayoritas cenderung mempercayai bahwa beliau dimakamkan di Gunung Abu Qubais. Muhammad bin Abdullah bin Batubah dalam pendapatnya menyatakan bahwa Jabal Abu Qubais adalah gunung pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sejarawan, gunung ini dianggap sebagai yang pertama muncul di bumi dan menghadap langsung ke Ka'bah. Pada masa sebelum Islam, Gunung Abu Qubais juga dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti yang dipercaya, karena kaum Quraisy menganggapnya sebagai penjaga Hajar Aswad yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, satu hal yang sering terlupakan adalah di mana tepatnya makam Siti Hawa, ibu dari seluruh manusia di bumi ini. Pendapat mengenai lokasi makamnya bervariasi, namun penting untuk dicatat bahwa tinggi Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari adalah 60 hasta. Hasta adalah satuan panjang tradisional dari India yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa lampau. Jika diubah menjadi ukuran meter, tinggi ini sekitar 27,4 meter, atau biasanya dibulatkan menjadi 30 meter. Dengan tinggi yang demikian, dapat diasumsikan bahwa tinggi Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, tidak jauh berbeda dari tinggi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dikisahkan diturunkan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai India, sementara Siti Hawa diturunkan di tanah Arab, tepatnya di sebuah kota yang saat ini dikenal sebagai Jeddah. Asal-usul nama Jeddah sendiri masih menjadi misteri, tetapi banyak orang Arab mengartikan kata tersebut sebagai nenek. Kemungkinan besar
nama ini merujuk pada Siti Hawa, ibu atau nenek bagi seluruh umat manusia. Di Jeddah terdapat sebuah kota tua yang disebut Al-Mari'ah atau Amariyah, yang merupakan salah satu kota tertua di Arab. Di kota ini terdapat sebuah makam kuno yang dianggap sebagai makam Siti Hawa. Makam ini memiliki bentuk dan ukuran yang unik, serta dikelilingi oleh pagar panjang tinggi dan dijaga ketat oleh para penjaga. Pengunjung tidak diizinkan untuk mengambil foto di dalam area makam. Bahkan, penjaga di sana mengawasi dari mobil mereka dan memberi kode agar pengunjung tidak mengambil gambar dari dalam kendaraan mereka. Hanya laki-laki yang diizinkan masuk ke dalam makam tersebut, sementara wanita dilarang untuk memasukinya. Di dalam kompleks pemakaman ini, terdapat beberapa makam lain, tetapi batu nisannya hanya menampilkan urutan angka dalam tulisan Arab, tanpa mencantumkan identitas nama mereka. Ada beragam pendapat mengenai panjang makam yang disebut dalam beberapa sumber. Ada yang menyebutkan panjangnya sekitar 80 meter, 120 meter, bahkan hingga 130 meter. Menurut ahli geologi asal Prancis, Emile Felix, makam ini menjadi titik kunjungan penting saat musim haji, di mana banyak orang datang untuk berziarah. Namun, klaim bahwa makam ini adalah makam Siti Hawa, ibu seluruh umat manusia, telah menimbulkan kontroversi di kalangan akademisi. Banyak kalangan menolak klaim ini karena kurangnya bukti historis yang kuat untuk mendukungnya. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan tahun wafatnya Siti Hawa, sehingga tidak dapat dipastikan keberadaan makamnya. Meskipun begitu, beberapa sesepuh yang tinggal di sekitar makam mengklaim bahwa pemakaman Hawa sudah ada ribuan tahun lamanya. Muhammad Yusuf Trabulsi, yang menulis buku sejarah tentang Jeddah, mengakui bahwa dalam sejarah, Hawa dikaitkan dengan Jeddah dalam beberapa catatan, meskipun lokasi pasti makamnya masih diperdebatkan. Disebutkan pula bahwa makam ini memiliki usia yang sangat tua. Beberapa sejarawan dan pelancong Islam bahkan mengatakan bahwa makam itu berasal dari abad ke-9 Hijriyah. Adnan Al-Harthi, seorang profesor peradaban di Universitas Ummul Qura Makkah, menyatakan bahwa Ibnu Zubair, seorang ahli geografi dan pelancong Arab dari abad ke-6 Hijriyah, pernah melihat sebuah kubah tua di Jeddah yang dikatakan sebagai tempat tinggal atau kuburan Siti Hawa. Selain Ibnu Zubair, seorang pengelana Arab terkenal lainnya bernama Ibnu Batutah juga mencatat pengamatannya tentang sebuah kubah tua ketika dia mengunjungi Jeddah pada abad ke-7 Hijriyah. Ini menunjukkan bahwa kota ini telah lama menjadi tempat tujuan penting bagi para pengelana Muslim dan perhatian mereka terhadap situs-situs bersejarah di sana. Adnan Al-Harthi mengutip sebuah sumber yang mengonfirmasi bahwa tempat tinggal Nabi Adam dan Siti Hawa berada di Makkah. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Siti Hawa dimakamkan di Jeddah, ini menambah keraguan terhadap klaim bahwa makam Hawa berada di kompleks pemakaman di Jeddah. Sejumlah sejarawan dan pengelana telah mengisahkan banyak cerita dan legenda tentang Siti Hawa, wanita pertama dalam agama Islam, yang memperkuat keyakinan bahwa makamnya ada di Jeddah. Muhammad Al-Makki, seorang sejarawan yang menulis tentang sejarah Makkah, dalam bukunya mengatakan bahwa pemakaman Siti Hawa telah menjadi tempat yang populer untuk dikunjungi selama musim haji. Para jamaah haji sering mengunjungi pemakaman ini setelah menyelesaikan ritual haji mereka. Namun, ada juga cerita tentang beberapa orang yang memanfaatkan pengunjung dengan menjual tanah dari pemakaman tersebut sebagai souvenir, meskipun tidak jelas apakah tanah tersebut memiliki keterkaitan yang jelas dengan makam Siti Hawa. Meskipun banyak cerita mengenai ini,
beberapa sejarawan tetap meragukan keberadaan makam Siti Hawa di pemakaman tersebut. Muhammad Shadiq Diab, seorang penulis Arab kontemporer, dalam bukunya Jeddah, Sejarah dan Kehidupan Sosial, menyatakan bahwa tidak ada bukti yang valid untuk mengonfirmasi keberadaan makam Siti Hawa di sana, dan bahwa klaim tersebut mungkin hanya mitos. Makam yang dikaitkan dengan Siti Hawa di Jeddah telah menjadi fokus perdebatan yang panjang di kalangan sejarawan dan masyarakat. Menurut kisah klasik, sebelumnya terdapat 3 kubah yang dibangun di makam besar di dalam kompleks pemakaman tersebut, yang diyakini sebagai makam Siti Hawa. Namun, saat ini tidak ada kubah yang tersisa di pemakaman tersebut. Semua makam memiliki bentuk yang datar, dan tidak ada yang menunjukkan secara jelas keberadaan makam khusus Siti Hawa. Selain kontroversi seputar keberadaan makam Siti Hawa, situs ini juga telah mengalami beberapa upaya penghancuran dalam sejarahnya. Pada periode Amir Ainur Rafiq yang memerintah di Hijaz dari tahun 1882 hingga 1905, makam tersebut pernah menjadi target penghancuran. Namun, tindakan tersebut memicu kemarahan publik. Pangeran Faisal, yang kemudian menjadi Raja Muda Hijaz, menghancurkan makam tersebut pada tahun 1928. Tindakan ini juga menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang lebih luas di masyarakat. Pada tahun 1975, otoritas agama menutup situs tersebut dengan tembok tinggi. Langkah ini diambil karena otoritas agama tidak menyetujui aktivitas peziarah yang melakukan doa di makam tersebut. Penutupan ini menandai penegasan posisi bahwa situs-situs yang tidak didukung secara resmi oleh otoritas agama dalam Islam tidak boleh dianggap sebagai tempat ibadah atau tempat ziarah. Namun beberapa ulama dan ahli sejarah Islam mengatakan bahwa kemungkinan besar Siti Hawa dimakamkan di dekat suaminya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang makamnya terletak di Gunung Abu Qubais di Makkah. Mereka berpendapat bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa adalah 2 insan yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan mereka. Mereka bersama-sama tinggal di surga dan kemudian di bumi. Oleh karena itu, wajar jika makam mereka juga berada berdampingan. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Semua kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.